Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidatul Khotimah. Saya dari kelompok 7. Akan sedikit menjelaskan materi tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI, menyambung dari materi sebelumnya. Urgensi pengembangan kurikulum. Di dalam pendidikan itu sendiri terdapat kurikulumnya. Bisa dibilang bahwa kurikulum ini merupakan jantungnya pendidikan. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang mengapa perlu adanya pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum dari tahun ke tahun merupakan kebijakan yang diambil pemerintah. Alasan pemerintah melakukan perubahan kurikulum pendidikan yang baru ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia itu sendiri. Dalam suatu perkembangan kurikulum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu kurikulum tersebut perlu dirubah. Beberapa faktor tersebut adalah tantangan masa depan. Di antaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Faktor yang kedua ini adalah kompetensi masa depan, yang diantaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi kewarganegaraan yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Faktor yang ketiga ini ada fenomena sosial yang mengemuka, seperti perkelahian pelajar, plagiarisme, narkoba, korupsi, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial. Faktor yang terakhir yaitu perspeksi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. Maka dari itu, faktor tersebut yang mempengaruhi mengapa perlu adanya pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tatanan kelas. Murray Breen mengemukakan peran guru dalam tingkat terus. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Di sini, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki kesempatan baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Peran ini pernah dilaksanakan di Indonesia saat sebelum reformasi, yaitu guru sebagai implementator kebijakan kurikulum yang disusun secara terpusat, dituangkan dalam garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Dalam GBPP yang terbentuk matrik, telah ditentukan dari mulai tujuan yang harus dicapai, materi pembelajaran yang disampaikan, cara yang harus dilakukan, hingga alokasi waktu pelaksanaan. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang sudah ada. Kurikulum bersifat seragam, sehingga apa yang dilakukan guru di Indonesia bagian timur sama dengan apa yang dilakukan guru di Indonesia daerah barat. Dengan terbatasnya peran guru di sini, maka kreativitas guru dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran tidak berkembang. Guru tidak ada motivasi untuk melakukan berbagai pembaharuan. Ketika mengajar, mereka anggap sebagai tugas rutin dan keseharian, bukan sebagai tugas profesional. Yang kedua, guru sebagai adapters, di mana guru lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Hal ini sangat tepat dengan kebijakan KTSP.
di mana para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya, kapan waktu pelaksanaannya, dan hal-hal teknis lainnya. Seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapters lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementer. Yang ketiga, guru sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dan mendesain sebuah kurikulum. Guru tidak hanya bisa menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi dapat menentukan strategi yang harus dikembangkan dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, guru sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi dan visi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang diperlukan anak didik. Dalam KTSP, peran ini dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum muatan lokal. Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal, sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Karena itu, kurikulum yang berkembang dapat berbeda antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Yang keempat, guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam peran ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, strategi maupun model pembelajaran, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Salah satu metode yang dianjurkan dalam penelitian adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK, yakni metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum. Dengan demikian, PTK merupakan salah satu metode yang tidak hanya menambah wawasan guru dan menambah profesionalismenya, tetapi secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.